uang masih menjadi barang penting bagi Astini Sumiasih. Padahal nyawanya tinggal menunggu hari di depan regu tembak. Perempuan berusia 50 tahun itu bahkan sempat meminta uang kepada petugas lapas Sukun, Malang, Jawa Timur. Selama hampir 9 tahun, sejak tahun 1996, Astini yang dikenal dengan sebutan Nyonya Astini memang mendekam di penjara tersebut. 8 sipir lapas Sukun datang membawakan uang sebanyak Rp300.000 kepada Astini. Tak lama kemudian, Astini dipindahkan sementara dari lapas Sukun menuju rutan kelas 1 Medaeng, Waru Sidoarjo, Jawa Timur sebelum dieksekusi. Selain uang, para sipir itu juga membawakan sekantong buah apel dan langsat untuk Astini pada Kamis 17 Maret 2005. Uang pemberian sipir itu lantas diberikan kepada ketiga anak-anaknya untuk terakhir kali. Sebelum dieksekusi, Astini juga sempat meminta untuk didoakan. Karena itu, Lapas Sukun menggelar acara istighosah. Kepada kuasa hukumnya, Astini juga menitipkan pesan untuk keluarganya bahwa dia sudah ikhlas menerima hukuman mati. Sepekan kemudian, tepatnya pada hari Minggu 20 Maret tahun 2005, malam hari, Astini dibawa keluar dari rutan Medaeng. Dia mengenakan pakaian terusan putih dengan kerudung hitam. Sebelumnya, Astini sempat mengambil air wudhu dan berdoa ketika akan meninggalkan rutan. Dia tampak pasrah. Setelah itu, Astini dibawa kendaraan dinas rutan dengan pengawalan polisi yang ketat menuju sebuah tempat di bagian barat kota Surabaya. Disebut-sebut tempat itu merupakan sebuah lapangan yang masih masuk Kecamatan Benowo. Di tempat yang luas namun remang-remang itu sudah menunggu pasukan tembak untuk mengakhiri masa hukumannya sekaligus masa hidupnya di dunia. Perempuan kelahiran 22 September 1955 itu kembali berdoa sebelum dihadapkan kepada regu tembak. Dia kemudian didudukkan di sebuah kursi yang jaraknya sekitar 5 meter dari regu tembak anggota Brimob Polda Jawa Timur. Tiba-tiba terdengar aba-aba perintah menembak. Rentetan suara tembakan terdengar membahana di keheningan malam. Seketika tubuh Astini terkulai setelah peluru bersarang di tubuhnya. Tim medis lalu memeriksa kondisi Astini. Tak lama, dia pun dinyatakan sudah meninggal dunia tepat pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Bergegas jasadnya diangkut menggunakan ambulans menuju RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Menjelang subuh, sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, jasad Astini dikuburkan di TPU Wonokusumo Kidul, Surabaya. Siapa Astini? Dan perbuatan apa yang telah dilakukannya hingga dia harus dihukum mati? Astini ini dihukum mati karena telah membunuh dan memutilasi 3 orang tetangganya. Astini bersama ketiga anaknya tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kampung Malang Utara 1, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya. Suaminya yang bernama Sufirin bekerja serabutan. Bahkan dia kerap tidak mendapatkan pekerjaan. Karena himpitan ekonomi itulah, Astini kerap meminjam uang kepada tetangga-tetangganya. Walau kesehariannya terbilang ramah, menurut tetangganya, Astini memiliki sikap temperamental bila tersinggung. Lebih-lebih, ketika persoalan hutangnya kian lama kian menumpuk. Saat ditagih, Astini justru memarahi para penagihnya. Bahkan Astini nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang tengah menagih hutang kepadanya. Kasusnya bermula ketika warga kampung Malang Utara geger oleh penemuan potongan kepala yang terbungkus plastik di Sungai Wonorejo pada tanggal 6 Februari 1996. Warga lalu melaporkan penemuan potongan kepala itu ke Polsek Tegalsari. Potongan kepala seorang perempuan itu kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk diidentifikasi. Dalam waktu bersamaan, berita penemuan potongan kepala itu sampai ke telinga Agus Purwanto. Saat itu, dia mengaku kehilangan kakak perempuannya yang bernama Puji Astuti, yang juga warga Kampung Malang. Puji dikabarkan menghilang dari rumahnya sejak 4 Februari 1996. Tak buang waktu lagi, Agus pun segera mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan identifikasi. Kepada polisi,
Agus mengenali potongan kepala wanita itu sebagai kakaknya yang bernama Puji Astuti. Polisi pun bergerak cepat dengan membuat tim penyelidikan. Beberapa warga dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi lalu mendapatkan keterangan dari seorang warga yang melihat kedatangan Puji ke rumah Astini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat sebelum dia dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Setelah mendapatkan bukti yang dirasakan cukup, polisi langsung menangkap Astini di rumahnya. Awalnya, Astini menyangkal telah membunuh tetangganya itu. Tapi, setelah dicecar dengan sejumlah pertanyaan dalam interogasi, Astini akhirnya mengakui telah membunuh Puji. Dia mengaku kesal karena dimaki dan dihina oleh Puji. Kepada polisi, Astini menuturkan kronologi pembunuhan tersebut. Sore itu, cuaca di langit Surabaya tengah mendung. Astini duduk santai di depan teras rumah kontrakannya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh kedatangan Puji yang hendak menagih uang sebesar 20.000 yang telah dipinjamnya. Saat ditagih, Astini mengaku belum memiliki uang. Dia bahkan melanjutkan jika saat itu untuk memasak sehari-hari pun dia tidak ada. Tapi alasan itu bukan 1-2 kali didengar Puji. Astini bahkan selalu beralasan sama setiap kali Puji datang menagihnya. Puji yang biasanya masih bisa sabar, kali ini tidak. Dia langsung naik pitam hingga kemudian memaki-maki Astini dengan kata-kata kasar. Makian itu membuat Astini sakit hati. Apalagi saat itu Puji memakinya dengan cukup keras di depan rumah kontrakan Astini. Dengan nada kesal, Astini mengajak Puji masuk ke dalam rumahnya. Dia bilang uangnya ada di dalam rumah. Puji yang tidak curiga langsung masuk dan duduk di ruang tamu rumah itu. Sementara Astini kemudian masuk ke ruang tengah menuju belakang. Dia berpura-pura akan mengambil uang. Tapi bukan uang yang diambil, Astini justru mengambil sepotong besi panjang yang ada di belakang dan langsung membawanya ke ruang tamu. Puji yang lengah tak kuasa ketika menerima hantaman besi di kepalanya. Secara brutal, Astini terus memukulkan potongan besi itu berkali-kali ke kepala Puji hingga Puji pun terkapar dan tidak berkutik lagi. Kepalanya bahkan nyaris hancur dan ruang tamu seketika banjir darah. Dengan tenangnya, Astini menyeret tubuh korbannya itu ke dapur. Di sana, tubuh Puji digulung dengan tikar agar tidak diketahui anak-anak Astini. Dia lalu membersihkan ruang tamu dari ceceran darah hingga bersih. Malamnya, sekitar pukul 2 dini hari, Astini melakukan aksi kejinya lagi. Dia langsung memotong-motong tubuh korbannya menjadi 10 bagian. Potongan tubuh itu kemudian dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Astini membawa ke 10 kantong plastik berisi potongan tubuh manusia itu untuk dibuang ke sejumlah tempat sampah dan sungai yang ada di Surabaya. Sementara itu, pakaian dan kunci kendaraan korban dibuang Astini ke sumur yang ada di belakang rumahnya. Barulah keesokan harinya, seorang warga menemukan potongan kepala korban yang tersangkut di ranting pohon di Sungai Wonorejo. Masyarakat di Wonorejo pun geger. Penemuan potongan kepala itu langsung dilaporkan ke polisi. Tak hanya itu, dalam proses penyelidikan kasus ini, polisi dibuat kaget oleh pengakuan Astini. Dia mengaku dulu pernah melakukan hal serupa, yaitu membunuh lalu memutilasi. Dan kedua korbannya itu adalah tetangga satu kampungnya yang lain. Motifnya sama. Astini sakit hati ditagih hutang dengan cara dihina dan dimaki-maki oleh keduanya. Astini meminjam uang kepada Sri Astuti sebesar Rp550.000 pada tahun 1992 dan Rahayu sebesar Rp1,2 juta pada tahun 1993. Kepada polisi, Astini mengaku telah menghabisi nyawa Rahayu sekitar Agustus 1992, sedangkan Sri Astuti dibunuhnya pada tanggal 1 November 1993. Setelah selesai penyelidikan, polisi melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tak berapa lama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Astini pada tanggal 17 Oktober 1996. Astini yang saat itu didampingi sejumlah pengacara sempat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jawa Timur. Selama menunggu keputusan banding, Astini ditahan di Lapas Wanita Sukun, Malang.
Namun pada bulan Januari 1997, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru memutuskan untuk menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu hukuman mati. Tak menyerah, Astini pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Juni tahun 1997, Mahkamah Agung memutuskan hal yang sama, yaitu tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Astini. Astini pun sempat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tapi hasilnya tetap sama, tidak merubah vonis yang sudah diputuskan. Akhirnya sebagai langkah terakhir, Astini mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Tapi usaha Astini untuk bertahan hidup kandas. Permohonan gerasi Astini ditolak Presiden Megawati pada tanggal 9 Juni 2004. Sebelum dieksekusi mati, Astini dipindahkan dari Lapas Wanita Sukun ke Rutan Medaeng. Dia sempat menjalani masa isolasi selama 5 hari di sana, yaitu pada tanggal 15 sampai 19 Maret tahun 2005. Dia pun sempat dijenguk ketiga anak dan suaminya sebelum perjalanan hidup Astini berakhir di depan regu tembak. Terima kasih untuk yang sudah klik dan nonton video ini sampai habis. Matur thank you. Boleh banget dong bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe. Oh iya, kalian juga boleh follow Instagram pribadi aku di @praptiprap. Terima kasih supportnya, aku jadi makin semangat nih cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus yang lain. Dadah!